Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pemrograman berorientasi objek, di mana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang enkapsulasi. Sebelum kita masuk ke enkapsulasi, kita review kembali dasar-dasar tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Pertama, di dalam OOP ada yang namanya kelas, ada yang namanya objek. Ya, namanya juga berorientasi objek. Nah, di mana kelas ini mempunyai atribut dan juga metode. Nah, apa itu atribut? Atribut kasarnya bisa dibilang sebagai suatu identitas. Misal, kalau dia adalah sebuah kelasnya adalah mahasiswa, yang menjadi identitas mahasiswa itu apa? Nama, NIM, fakultas, kemudian prodi, misal. Kemudian selain atribut, di dalam OOP ada yang namanya metode. Metode kasarnya bisa diartikan sebagai suatu action atau tindakan, di mana objek ini bisa bertindak melakukan sesuatu atau objek ini dilakukan sesuatu. Contohnya, seorang nasabah memiliki metode bisa mentransfer uang, atau seorang nasabah juga bisa ditransferkan uang oleh objek yang lain atau nasabah lain. Kemudian ada lagi yang namanya konstruktor. Jadi, konstruktor ini adalah sebuah metode khusus yang akan dijalankan ketika kita membuat sebuah objek. Nah, sekarang kita masuk ke topik enkapsulasi. Apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah sebuah proses kita menyembunyikan detail implementasi dan menyediakan metode untuk mengakses data yang kita sembunyikan tadi. Nah, jadi kita mempunyai sebuah data sebuah objek atau data sebuah kelas. Data tersebut kita sembunyikan, namanya kita enkapsulasi. Kemudian setelah kita sembunyikan, kita juga sediakan metode bagaimana untuk mengakses data yang tersembunyi tadi. Nah, biasanya disebut juga dengan information hiding. Jadi, bagaimana kita menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas. Kemudian, yang disembunyikan ini apa? Bisa atribut dan juga bisa sebuah metode. Nah, contohnya di sini, saya ingin menyembunyikan informasi detail tentang data kucing. Nah, kucing ini mempunyai atribut berat badan dan juga ras. Sementara metodenya adalah bersuara, kemudian mendapatkan informasi jenis kelaminnya, kemudian dia makan, gitu ya. Nah, tadi enkapsulasi itu adalah menyembunyikan data, kemudian kita juga menyediakan metode untuk mengaksesnya. Nah, jadi hak akses di sini adalah menjadi suatu kunci tentang enkapsulasi. Jadi siapa yang bisa mengakses informasi yang tersembunyi tadi dan siapa yang tidak bisa mengakses informasi yang tersembunyi tadi. Nah, di dalam bentuk diagram, OOP itu digambarkan seperti ini. Nanti kita pelajari di topik UML ya. Nah, jadi ada nama kelas, kemudian atribut, kemudian di bawahnya adalah metode. Atribut jangan lupa sertakan tipe datanya apa. Nah, jadi biasanya atribut itu berupa variabel ya di dalam pemrograman, apakah double, apakah integer, apakah string. Kemudian jangan lupa metode itu ditandai dengan tanda buka tutup kurung. Nah, biasanya metode ini mirip dengan penggunaan function di bahasa pemrograman C atau yang lain ya. Nah, jadi ada dua hal mendasar di dalam enkapsulasi. Pertama, information hiding, yaitu menyembunyikan informasi sehingga kelas tersebut tidak bisa diakses oleh kelas lain. Caranya yaitu dengan memberikan hak akses berupa private. Jadi, hak aksesnya berupa private, baik itu pada atribut maupun nanti untuk si metodenya.
Kemudian ada interface to access data, yaitu bagaimana kita melakukan suatu perubahan terhadap atribut yang tadi telah kita sembunyikan. Caranya dengan membuat suatu interface berupa metode yang menginisialisasi atau merubah nilai dari atribut yang kita sembunyikan tadi. Jadi, ada information hiding dengan pemberian hak akses private terhadap data yang ingin kita sembunyikan. Kemudian ada namanya interface, metode untuk menginisialisasi atau merubah nilai dari atribut yang kita sembunyikan. Nah, manfaatnya pertama sebagai modularitas, kedua sebagai information hiding. Kalau modularitas artinya source code dari sebuah kelas itu dapat dikelola secara independen. Kemudian perubahan internal pada sebuah kelas itu tidak akan berpengaruh terhadap kelas yang lain yang menggunakannya. Kemudian information hiding tentunya untuk penyembunyian informasi dari objek lain atau kelas-kelas yang tidak mempunyai hak terhadap data tersebut. Ya. Nah, kemudian di dalam pengaksesan sebuah variabel, nah kita masuk ke variabel. Variabel itu ada yang bertipe lokal, ada yang instance, ada yang bersifat kelas atau statik. Nah, jadi tadi selain mengakses data yang ada di dalam sebuah kelas, enkapsulasi, sekarang juga ada yang namanya cara mengakses sebuah variabel. Nah, pertama kita masuk ke variabel lokal. Kalau variabel lokal, yaitu sebuah variabel yang dinyatakan di dalam sebuah metode atau blok program. Nah, variabel lokal ini itu akan hilang dari memori ketika metode atau blok tersebut selesai dieksekusi, karena ruang lingkupnya hanya berada di dalam metode atau blok tersebut. Jadi, kata kuncinya variabel lokal, dia dinyatakan atau dideklarasikan di dalam metode atau blok. Kemudian, cara pengaksesan variabel yang kedua namanya variabel instance, yaitu variabel yang dideklarasikan atau dinyatakan di dalam kelas atau secara global. Ya. Di dalam kelas, namun di luar metode atau blok. Nah, kalau yang tadi di dalam metode, kalau sekarang di dalam kelas namun luar metode. Nah, ruang lingkupnya bisa diakses secara global sesuai dengan akses modifiernya. Nanti kita bahas apa itu akses modifier. Tadi sudah sempat saya singgung sih, ya. Kemudian ada di dalam variabel instance ini, sebuah instance dari sebuah kelas itu adalah objek dari kelas tersebut. Ya. Sebuah instance dari sebuah kelas itu adalah objek dari kelas tersebut, sama dengan definisi dari sebuah objek, yaitu instance dari sebuah kelas atau wujud nyata dari sebuah kelas. Dengan demikian, variabel instance adalah lokasi penyimpanan yang ada di setiap objek kelas. Ya. Jadi, kata kuncinya untuk yang variabel instance ini, dia berada di dalam kelas namun di luar metode. Nah, bentuk pendeklarasian sintaknya, ini nama kelas kita. Nah, jadi ini variabel kita. Nah, ya ini nama kelas, namanya counter, ini variabelnya. Nah, variabel ini berada di dalam kelas, namun di luar metode karena tidak ada metode di sini. Nah, private ini adalah hak akses yang dia berikan, kemudian int itu tipe datanya, kemudian value itu adalah nama variabelnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, cara pengaksesan variabel yang ketiga ada yang namanya static. Biasanya itu dideklarasikan atau dinyatakan dengan kata kunci static. Ya. Sifatnya mirip dengan yang instance tadi, namun kalau yang static itu bisa diakses langsung di luar kelas. Nah, kalau tadi kan di dalam kelas luar metode. Kalau yang static ini bisa juga diakses langsung di luar kelas yang mendeklarasikannya, tanpa harus kelas tersebut diinstansiasi terlebih dahulu. Cara pemanggilannya dengan nama kelas, titik, kemudian nama variabel static. Format penulisannya, static,
kemudian tipe datanya, nama variabelnya, kemudian sama dengan, kemudian nilai variabel statiknya berapa, gitu. Nah, ini contoh untuk variabel lokal. Di sini variabel lokal saya bernama jumlah permen, ya, terdapat pada metode tambah permen. Sehingga yang ini, sehingga si variabel jumlah permen ini tidak bisa diakses selain di metode tambah permen. Jadi, oke. Nah, pertama, nama lokal ya. Kalau lokal itu kuncinya di dalam metode. Jadi, kata kuncinya di dalam metode. Jadi, pertama, ini kelas dulu, kelas permen. Nah, kemudian lihat di sini, metode saya bersifat public, ya. Kemudian, nama metode saya adalah tambah permen. Ingat, tanda buka tutup seperti ini menandakan dia adalah sebuah metode. Nah, di dalam metode, ya, ini metode tambah permen ditandai dengan buka tutup kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Artinya, dari sini sampai sini, itu adalah metode tambah permen, di dalamnya itu adalah blok programnya, ya. Jadi, metode tambah permen, di dalamnya ada sebuah variabel tipenya int dengan nama variabelnya adalah jumlah permen, yaitu jumlahnya 0, gitu. Nah, ini contoh bagaimana kita mendeklarasikan variabel lokal. Jadi yang bisa mengakses jumlah permen ini hanyalah si metode tambah permen, ya. Kalau seandainya saya punya metode lagi di bawah, ya, misalkan metode apa gitu, nah dia nggak bisa mengakses si jumlah permen ini, karena jumlah permen ini ada di dalam metode tambah permen, gitu. Nah, selanjutnya, contoh variabel instance, ya, jadi kalau variabel lokal di dalam metode, kalau variabel instance di dalam kelas namun di luar metode. Nah, jadi di sini kelas, ya, yang mempunyai kelas permen global, di bawahnya ada variabel. Nah, jadi menandakan dia adalah sebuah variabel instance. Dan di luar metode, metodenya yang mana di sini? Metodenya di sini ada dua, yaitu get jumlah permen dan tambah permen. Nah, jadi ini adalah variabel instance. Yang ini ya, yang ini adalah variabel instance. Berada di dalam kelas namun berada di luar metode. Di mana variabel si jumlah permen ini bisa dikenali dan dimodifikasi oleh si metode get jumlah permen dan juga tambah permen. Nah, kalau yang tadi hanya untuk metodenya saja yang bisa mendeklarasikan variabel yang ada di dalamnya. Kalau yang instance, si metode ini bisa memodifikasi si jumlah permen ini, gitu. Nah, kemudian ada contoh variabel statik, ya. Ingat kalau statik bisa diakses di luar kelas yang mendeklarasikannya. Nah, misalkan di sini saya punya kelas universitas, kemudian saya punya kelas yang namanya tester. Di dalam kelas universitas ini, saya membuat sebuah variabel statik, yaitu public static, tipenya integer, nama variabelnya adalah jumlah mahasiswa. Nah, ini kan dinyatakan di dalam kelas universitas, tapi bisa dipanggil oleh kelas yang lain karena dia bersifat statik di sini, gitu. Jadi di sini lihat di sini jumlah mahasiswa pada memprogram kelas tester dia memanggil si jumlah mahasiswa tadi, ya. Nah, di mana di sini dia menyatakan bahwa dia mempunyai sebuah variabel lagi, ya, dinyatakan sebagai bentuk konstanta. Bentuk konstanta ini dinyatakan dengan tanda final. Jadi kalau sudah ada kalimat finalnya, artinya dia sudah berbentuk konstanta, tidak bisa diubah, gitu ya. Nah, kemudian di sini saya mempunyai variabel untuk nama universitas, yaitu UHAMKA.
Kemudian di sini saya memanggil nama kelasnya, ya, nama kelas untuk variabel statik tadi. Karena variabel statik tadi berada di kelas universitas, maka saya panggil nama kelasnya, kemudian saya panggil nama variabel statiknya. Nah, jadi ini contoh penggunaan variabel statik, ya. Jadi kelas lain bisa mengakses variabel tersebut jika variabel tersebut menggunakan kata kunci statik, gitu. Jadi itu 3 cara bagaimana kita mengakses sebuah variabel. Pertama secara lokal, di mana yang bisa mengakses variabel ini hanyalah metode tempat variabel itu dideklarasikan. Kemudian ada variabel instance di luar metode dan di dalam kelas. Artinya metode yang ada di dalam kelas yang sama dengan variabel tersebut bisa mengenali atau memodifikasi variabel tersebut. Sementara kalau yang statik, kelas lain bisa mengakses variabel yang berada di kelas yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke access modifier. Nah, jadi access modifier itu diberikan kepada kelas, atribut, dan juga metode. Access modifier ini ada yang namanya public, private, kemudian protected, kemudian ada yang namanya default. Nah, kalau public artinya bersifat publik atau umum, ya, di mana kalau public ini diberikan kepada atribut, metode maupun kelas, artinya siapapun bisa mengakses data tersebut, ya. Karena dia bersifat publik, jadi kelas lain misalkan atributnya bersifat publik atau metodenya bersifat publik, ya, siapapun bisa mengakses data yang bersangkutan yang bersifat publik tadi, gitu. Nah, biasanya dinyatakan dengan simbol plus, ya. Kemudian namanya private. Nah, kalau private baru ini yang disembunyikan, biasanya hanya untuk atribut atau metode yang berada di kelas yang tertentu saja, gitu. Jadi digunakan apabila atribut atau metode hanya ingin diakses pada kelas pemilik. Jadi hanya kelas pemilik atribut atau metode tersebut yang hanya bisa mengaksesnya. Biasanya disimbolkan dengan tanda minus. Kemudian ada yang namanya protected, ya. Nah, kalau yang protected ini biasanya digunakan pada konsep pewarisan atau inheritance, tapi kita belum masuk ke konsep tersebut. Nanti kita bahas di pertemuan kesekian gitu ya. Nah, jadi apabila variabel dan metode dari kelas pemilik, jadi sebuah kelas kan tadi mempunyai variabel dan metode ya. Jadi jika kelas tersebut memiliki sebuah variabel dan metode, kemudian ingin diwariskan kepada kelas turunannya atau subkelasnya, ya, maka bisa menggunakan hak akses protected. Nah, biasanya itu disimbolkan dengan tanda tagar, ya. Jadi kalau untuk protected ini, pewarisan variabel maupun metode itu hanya berlaku untuk kelas turunannya, ya. Namun tidak dapat digunakan pada kelas lain. Misal kalau orang tua turunannya pasti anak gitu ya. Nah, orang tua mempunyai metode atau sifat penyayang. Nah, maka diwariskanlah ke anaknya ini juga mempunyai sifat penyayang. Kasarnya seperti itu. Jadi, untuk yang protected ini biasanya digunakan untuk yang konsep pewarisan. Ya. Terakhir default, ya. Access modifiernya berupa default. Nah, ini bentuk ketentuannya. Jadi, ini ketentuan-ketentuannya. Untuk yang private itu bisa di kelas yang sama. Package-nya juga bisa sama. Protected juga bisa di kelas yang sama. Public juga bisa di kelas yang sama. Untuk private, dia nggak bisa di package yang sama. Ya. Jadi package yang sama itu bisa di default. Ya. Bisa di protected dan juga public.
Sementara kalau untuk package yang berbeda, artinya subclass, dia bisa untuk modifier protected dan juga public. Kemudian untuk package-nya berbeda atau non subclass, dia bisa untuk hak akses yang bersifat public. Ya. Jadi kalau untuk private, dia hanya bisa di kelas yang sama. Kalau default, kelasnya sama, package-nya sama. Protected, kelas, package, maupun yang berbeda itu bisa. Kalau public, semuanya bisa, gitu ya. Nah, ini centang, gitu. Nah, kemudian di sini saya contohkan penerapan enkapsulasi dan juga instansiasi objeknya. Tadi kita bahas bahwa enkapsulasi itu bagaimana kita menyembunyikan data dari suatu objek. Nah, jadi di sini atau kelas ya. Jadi di sini dia memastikan atribut dan metode itu dibungkus pada sebuah kelas dan pemberian hak akses kepada atribut dan juga metode. Nah, kalau kita lihat berdasarkan diagram, di sini saya mempunyai 3 buah kelas. Kelas pertama persegi, kelas kedua persegi panjang, kelas ketiga itu tester. Kalau kita lihat dari simbolnya, semuanya menggunakan tanda plus. Artinya ini masih bersifat public. Ya. Kemudian atribut untuk persegi, tipe datanya adalah double, nama variabelnya sisi, metodenya hitung keliling dan hitung luas, tipe datanya double. Persegi panjang, atributnya panjang dan lebar, metodenya sama dengan persegi, yaitu hitung keliling dan hitung luas. Sementara kalau di tester, dia tidak mempunyai atribut, tapi hanya ada variabel, ya. Metode. Nah, garis bawah ini menandakan bahwa atributnya atau metodenya bersifat statik. Nah, kalau kita codingkan dari bentuk diagram seperti ini, nah seperti ini jadinya, ya. Jadi di sini saya mempunyai yang pertama kelas persegi, kemudian kelas persegi panjang, kemudian kelas tester. Pertama, kita coding dulu berdasarkan dengan gambar. Nah, jadi public class persegi, ada atribut, ada metode. Saya deklarasikan atributnya, kemudian saya buat metodenya. Nah, di mana di dalam metode ini berisi perintah untuk mengembalikan nilai, ya. Nilainya berupa kalau untuk hitung keliling 4 kali sisi, kalau untuk hitung luas yaitu sisi kali sisi. Untuk persegi panjang juga sama, ya. Jadi pertama saya buat dulu atributnya yang ini, kemudian yang ini adalah metode, di mana metodenya berisi nilai, ya, mengembalikan nilai untuk hitung keliling 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, kalau luas panjang kali lebar. Kemudian pada kelas yang ketiga, ya, yaitu public class tester. Ingat tadi karena dia tandanya plus bersifat public, ya, makanya di sini public semua, public gitu ya. Nah, setelah saya buat kelas tester, di sini hanya ada main program, ya. Nah, jangan lupa ini kan kelasnya berbeda dan sifatnya adalah public. Si kelas tester ini ingin mengambil data yang ada pada kelas persegi dan ingin mengambil data yang ada pada kelas persegi panjang. Nah, bisa dia lakukan karena bersifat public. Jadi, jangan lupa sebelum datanya diambil, dibuat dululah objeknya. Jadi, kalau membuat objek, menggunakan kata kunci new, ya. Jadi, persegi, nama kelas, kemudian nama objeknya. Jadi, kelas persegi mempunyai sebuah objek namanya persegi juga, ya. Kemudian,
sama dengan new persegi. Artinya new persegi ini tuh sebenarnya adalah sebuah objek, hanya saja disimpan di dalam sebuah variabel yang bernama persegi, ya, P-nya huruf kecil, gitu. Nah, setelah kita buat objeknya, baru di sini si variabel persegi ini memiliki sisi 10. Nah, lihat di sini sisi ini kan adalah nama variabel yang dimiliki oleh kelas persegi, sementara dibuat di dalam kelas tester. Nah, inilah salah satu manfaat penggunaan hak akses modifier yang bersifat public. Artinya kelas yang berbeda bisa mengambil data atribut di kelas lain karena modifiernya bersifat public tadi gitu. Kemudian baru kita melakukan system.out.println. Di sini nama variabelnya apa? Ya, yaitu persegi, nama objeknya persegi, kemudian yang ingin diambil metode yang mana? Nah, apakah hitung keliling atau hitung luas? Terserah, atau dua-duanya. Kemudian yang persegi panjang juga gitu. Setelah dibuat objeknya, baru dibuat persegi panjang tersebut, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian baru dipanggil metodenya. Nah, jadi di sini yang dimodifikasi nilainya oleh si kelas tester ini terhadap kelas persegi dan kelas persegi panjang adalah untuk atribut dan juga metode. Ya. Kalau kita perhatikan, pada kelas persegi, dia hanya menyatakan, dia tidak menyatakan sisinya berapa. Nah, tapi dibuatlah panjang sisinya itu di kelas tester. Ya, jadi si kelas tester ini bisa merubah atau memodifikasi data variabel yang ada di kelas persegi karena bersifat public tadi gitu. Pun yang persegi panjang juga sama, ya. Nah, kemudian di dalam enkapsulasi ada lagi yang namanya penerapan getter dan setter. Nah, penerapan getter dan setter ini digunakan untuk membuat atribut yang memiliki hak akses private itu menjadi accessible di kelas selain kelas pemilik. Misal, saya memiliki atribut NIDN. Nah, NIDN itu saya jadikan sebagai private. Kemudian ada kelas mahasiswa, di mana di dalam kelas mahasiswa ini dia ingin mengakses atribut saya. Sementara atribut saya yang NIDN tadi bersifat private. Tentunya si mahasiswa tidak bisa akses. Tetapi saya berikan izin hak atribut saya yang private tadi untuk diakses oleh si mahasiswa. Caranya dengan menggunakan si getter dan setter ini. Jadi getter dan setter digunakan untuk membuat atribut yang bersifat private menjadi bisa diakses. Nah, kemudian dia merupakan dua buah metode yang dibuat untuk masing-masing atribut agar kelas lain bisa melakukan modifikasi dan juga akses nilai. Jadi selain bisa mengakses, dia juga bisa dimodifikasi. Nah, getter dan setter, getter itu juga bisa dikatakan sebagai asesor, sementara kalau setter itu juga bisa dikatakan sebagai mutator. Kalau getter itu untuk mengambil atau mengembalikan nilai. Jadi kata kuncinya di sini hanya bisa untuk mengambil atau mengembalikan nilai sebuah atribut kepada siapa yang memanggilnya. Kemudian membaca nilai variabel pada kelas, ya, baik instance maupun statik. Kemudian umumnya dinamai dengan get. Kemudian nama variabelnya apa? Contoh get name, ya. Kemudian kalau mutator, setter itu untuk modifikasi. Nah, jadi kuncinya kalau getter asesor itu mengambil atau mengembalikan nilai, ya. Kalau mutator atau setter itu memodifikasi nilai yang dikirim oleh pemanggilnya menggunakan parameter input.
Kemudian dia digunakan untuk mengubah nilai variabel pada sebuah kelas, ya, instan maupun yang statik. Umumnya dinamai dengan set, kemudian nama variabelnya. Contohnya di sini adalah setName. Jadi kalau asesor atau getter mengambil atau mengembalikan, mutator atau setter itu untuk modifikasi. Nah, kemudian formatnya, jadi si atribut yang memiliki hak akses private itu akan digunakan pada kelas lain, maka wajib dibuatlah getter atau setter sesuai kebutuhan. Formatnya kalau untuk getter, ya, public, kemudian tipe data atribut, kemudian get nama atribut, kemudian return nama atributnya. Kemudian kalau untuk yang setter, artinya yang untuk modifikasi, biasanya public void, set nama atributnya, kemudian ada parameter input atributnya. Kemudian ada this, titik, nama atribut sama dengan parameter input atribut. Nah, ini contohnya. Di sini, kalau yang tadi misalkan masih data yang sama, cuman di sini plus semua ya, baik atribut maupun metode, tandanya plus public. Sesampainya di sini, untuk sisi saya ubah jadi private. Nah, lihat di sini, yang sisi yang tadi public, saya jadikan private. Nah, data persegi ini akan diakses oleh si data tester. Kalau yang tadi, pelan-pelan ya. Kalau yang tadi, setelah atribut, langsung ke metode. Ya, tanpa adanya getter dan setter. Tapi tester bisa mengakses karena dia bersifat public. Nah, kalau di sini, karena double sisi ini bersifat private, sehingga agar si tester ini bisa mengakses data yang ada di kelas persegi, maka dibuatlah getter dan setternya. Getter untuk sisi, kemudian setter untuk sisinya, yaitu public double get sisi, mengembalikan nilai sisi, kemudian untuk setternya public void set sisi, kemudian ada parameter input ya, berupa double sisi, this titik sisi sama dengan sisi. This di sini artinya untuk kepemilikan si objek kelas persegi gitu ya. Kemudian sisi ya, nama variabelnya sama dengan sisi gitu. Sama dengan data si parameter inputnya gitu. Nah, kemudian di sini metodenya sudah bersifat public, jadi tidak perlu nggak ada ya getter setter ya. Jadi di sini yang private itu adalah si variabel sisinya. Nah, ada yang ingat ini variabel apa? Variabel instance ya, karena berada di dalam kelas namun berada di luar metode. Dan bentuk modifiernya adalah private. Makanya di sini setelah dibuat getter dan setternya baru bisa si kelas tester ini mengakses si variabel sisi. Jangan lupa dibuat dulu objeknya, ya, objek untuk si kelas persegi ini. Kemudian baru di sini nama objek, ya, objek. Kemudian baru karena kita di sini belum menyatakan berapa panjang sisinya dan kita sudah melakukan setter, kalau setter kan memodifikasi. Nah, artinya kita gunakan yang set sisi. Kemudian karena di sini ada parameter input ya, berupa double sisi, makanya di sini angkanya menjadi 10. Nah, kalau misalkan parameter inputnya string ya, maka di sini gunakan tanda kutip. Karena di sini memodifikasi, gunakan yang set. Kalau seandainya hanya mendapatkan sebuah nilai, berarti kita gunakan yang get.
artinya dia hanya mengembalikan nilai atau mendapatkan nilai gitu. Nah, di sini ada beberapa keuntungan penerapan enkapsulasi. Pertama, bersifat independen, artinya dia tidak terikat dengan bagian tertentu dari sebuah program, ya. Kemudian bersifat transparan, ya. Artinya apabila kita melakukan modifikasi pada suatu modul, maka perubahan atau modifikasi tersebut juga dirasakan oleh bagian program yang menggunakan modul tersebut. Kemudian menghindari efek di luar pertanyaan. Modul yang terenkapsulasi dengan baik itu hanya akan berinteraksi dengan bagian program lainnya melalui variabel-variabel input atau output yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian melindungi listing program. Jadi saat program itu didistribusikan kepada khalayak atau umum, ya, untuk melindungi listing program kita bisa menerapkan si prinsip enkapsulasi. Ya. Nah, jadi itu topik berkaitan dengan enkapsulasi. Kuncinya di dalam enkapsulasi pertama adalah hak akses, ya. Enkapsulasi datanya itu dibungkus, entah itu data atribut maupun data metode. Kalau data atribut biasanya itu dinyatakan dengan variabel. Nah, variabel itu bentuk cara pengaksesannya ada yang lokal, ada yang instance, ada yang statik. Kalau lokal disimpan di dalam metode, kalau yang instance di luar metode dan di dalam kelas, kalau yang statik itu bisa diakses oleh kelas yang lain. Nah, kemudian hak aksesnya dinamakan dengan akses modifier, apakah bersifat public, private, protected, atau default. Biasanya yang sering dipakai itu public, private, dan protected. Kalau public, tanda plus, biasanya siapapun bisa menggunakan kelasnya. Kalau private, artinya hanya bisa diakses oleh kelas pemilik, simbolnya negatif. Kalau protected, biasanya bisa diakses oleh kelas turunannya. Nah, tandanya adalah tagar. Ya. Kemudian ini ketentuannya, private itu hanya bisa untuk kelas yang sama, default itu bisa untuk kelas dan package-nya yang sama, protected, kelas, package yang berbeda itu bisa, public semuanya bisa. Ya. Kemudian ini contohnya, silahkan coba dipraktekkan. Pertama, kalau ingin mencoba mempraktekkan, ini masih public semua ya, masih bisa. Nah, kalau yang sudah masuk ke sini, ya, jadi getter dan mutator, getter dan setter, gunanya ini untuk mengakses data atribut yang tadi bersifat private, ya. Getter untuk mengambil atau mengembalikan nilai, mutator itu untuk memodifikasi. Nah, kalau mau coba yang ini, coba pertama buat tanpa getter dan setter, bisa nggak dia dijalankan? Kemudian kalau nggak bisa, baru dibuat getter dan setternya untuk melihat bahwa setelah dibuat getter dan setter, dia bisa mengakses si atribut sisi ini, gitu. Oke, baik, itu saja untuk materi kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.